Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Perjalanan menuju rumah baru kami terasa seperti mimpi. Selama berjam-jam, mobil yang dikemudikan Doni membelah jalanan aspal yang semakin menyempit, meninggalkan hiruk-pikuk kota jauh di belakang. Pepohonan rimbun mulai menggantikan gedung-gedung tinggi, dan udara yang masuk dari jendela yang sedikit terbuka terasa lebih sejuk dan bersih. Doni tidak henti-hentinya bercerita dengan semangat yang meluap-luap. Ia menggambarkan rumah itu sebagai mahakarya, sebuah surga pribadi yang ia siapkan khusus untukku, untuk kami. Awal baru kita, Vira, begitu ia mengatakannya berulang kali, tangannya sesekali menggenggam tanganku dengan erat, senyumnya tak pernah lepas dari wajah tampannya. Aku membalas senyumnya, mencoba menularkan antusiasme yang sama. Sebagian dari diriku memang sangat bahagia. Lelah dengan kehidupan kota yang bising dan monoton, janji ketenangan di sebuah rumah di tengah alam terdengar begitu memikat. Namun, ada sebagian kecil dari diriku yang merasa sedikit gamang. Keterpencilan ini terasa begitu total, seolah kami akan terputus sepenuhnya dari dunia yang kami kenal. Ketika kami akhirnya tiba, aku terkesiap. Rumah itu berdiri megah di sebuah lahan terbuka yang dikelilingi hutan pinus yang menjulang tinggi. Arsitekturnya sangat modern, didominasi oleh dinding kaca besar dan garis-garis tegas berwarna gelap. Rumah itu tampak menyatu dengan alam sekaligus kontras dengannya. Begitu indah, namun juga terasa mengintimidasi. "Bagaimana, sayang? Suka?" tanya Doni, matanya berbinar bangga. Aku hanya bisa mengangguk, masih terlalu takjub untuk berkata-kata. Ia membukakan pintu untukku dan menuntunku masuk. Bagian dalamnya lebih menakjubkan lagi. Perabotan minimalis dan elegan tertata sempurna di ruangan luas berkonsep terbuka. Dinding kaca raksasa di ruang tamu menyajikan pemandangan hutan pinus secara penuh, seolah-olah hutan itu adalah bagian dari dekorasi interior. Semua perabotan baru, semua teknologi canggih. Doni menjelaskan setiap fitur dengan detail, mulai dari sistem pencahayaan pintar hingga pengatur suhu ruangan yang terintegrasi. Ia tahu segalanya, di mana letak setiap saklar, bagaimana cara mengoperasikan setiap alat. Aku terkesan dengan perhatiannya pada detail, namun sedikit heran bagaimana ia bisa begitu hafal seluk-beluk rumah yang baru akan kami tinggali. Kami menghabiskan sore itu dengan membongkar beberapa barang pribadi. Tawa kami menggema di dalam rumah besar yang masih terasa asing. Doni menyiapkan makan malam romantis untuk kami. Ia memasak steak kesukaanku dan membuka sebotol anggur mahal. Kami makan di dekat jendela kaca besar, dengan siluet hutan pinus yang mulai gelap sebagai latar belakang. "Untuk awal baru kita," kata Doni sambil mengangkat gelasnya. Aku tersenyum dan kami bersulang. Malam itu, ia adalah suami yang sempurna. Perhatian, romantis, dan penuh kasih sayang. Ia meyakinkanku bahwa semua kekhawatiranku tentang keterpencilan ini tidak berdasar. Ini adalah kesempatan bagi kami untuk benar-benar fokus pada satu sama lain, tanpa gangguan dari pekerjaan, teman, atau bahkan keluarga. Saat mengatakan itu, ia menatapku lekat. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku sedikit merinding, tapi aku segera menepis perasaan itu. Ini Doni, suamiku, pria yang sangat mencintaiku. Saat membantunya membersihkan meja, mataku menangkap sesuatu. Di salah satu balok kayu besar yang menjadi penyangga langit-langit, ada sebuah ukiran kecil yang tampak aneh. Bentuknya seperti gabungan dari gambar mata dan spiral yang melingkar. Ukiran itu sangat halus, nyaris tak terlihat jika tidak diperhatikan dengan saksama. "Doni, ini apa ya?" tanyaku sambil menunjuk ke arah ukiran itu. Doni mengikuti arah pandanganku, lalu tertawa kecil. "Oh, itu. Mungkin cuma tanda iseng dari tukang kayunya. Jangan dipikirkan, sayang. Rumah tua kadang punya keunikannya sendiri," jawabnya enteng. Aku mengernyit. Bukankah ia bilang rumah ini dibangun dari nol, bukan rumah tua? Tapi aku tidak ingin merusak suasana romantis malam itu dengan perdebatan kecil. Aku pun mengangguk dan melupakan ukiran itu. Setelah makan malam, saat kami sedang bersantai di sofa, ponsel Doni berdering. Ia mengangkatnya dan berjalan sedikit menjauh. Wajahnya tampak serius. Percakapan itu tidak berlangsung lama. Ketika ia kembali, raut wajahnya berubah. "Sayang, maaf sekali. Ada urusan darurat di kantor yang harus aku selesaikan malam ini juga. Klien penting dari luar negeri, aku tidak bisa menundanya," katanya dengan nada penuh penyesalan. Aku merasakan gelombang kekecewaan. Malam pertama kami di rumah baru dan aku harus sendirian? Melihat wajahku, Doni segera memelukku. "Aku janji tidak akan lama.
Hanya beberapa jam. Aku akan ngebut pulang pergi. Kamu istirahat saja, oke? Anggap saja rumah ini milikmu seutuhnya untuk beberapa jam ke depan, bujuknya. Ia mencium keningku lama, lalu mengambil kunci mobilnya. Aku mengantarnya sampai ke pintu depan. Kunci semua pintu. Jangan bukakan pintu untuk siapapun sampai aku pulang, pesannya. Aku mengangguk dan melihat mobilnya melaju, cahayanya perlahan menghilang di antara pepohonan. Kini aku benar-benar sendirian. Rumah yang tadinya terasa hangat dan megah, kini mendadak terasa terlalu besar, terlalu kosong, dan terlalu sunyi. Aku mengunci pintu dan kembali ke ruang tamu. Keheningan begitu pekat, begitu absolut, sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Namun, perlahan, keheningan itu pecah. Sebuah suara dengungan rendah mulai terdengar. Sangat pelan, hampir di ambang pendengaran. Seolah berasal dari dalam dinding. Aku mencoba mencari sumbernya, tapi suara itu ada di mana-mana dan tidak di mana-mana. Lalu, bersamaan dengan suara dengungan itu, aku mulai mencium sesuatu. Aroma wangi yang tipis, seperti bau kemenyan yang dibakar di kejauhan. Aku memeriksa semua jendela, semuanya tertutup rapat. Dari mana bau ini berasal? Perasaan tidak nyaman mulai merayapiku. Aku sendirian di rumah raksasa di tengah hutan, tanpa sinyal telepon, mendengar suara aneh, dan mencium wangi misterius. Malam pertama di surga kami terasa lebih seperti awal dari sebuah mimpi buruk. Rasa tidak nyaman itu terus tumbuh seiring berjalannya waktu. Aku mencoba mengabaikannya, menyibukkan diri dengan merapikan pakaian di kamar utama yang luas. Namun, setiap kali ada jeda, suara dengungan itu kembali terasa, menggetarkan udara di sekitarku. Bau kemenyan itu juga semakin kuat, memenuhi rongga hidungku sebelum menghilang lagi secara tiba-tiba. Aku memutuskan untuk menjelajahi rumah sekali lagi, menyalakan semua lampu di setiap ruangan, seolah cahaya terang bisa mengusir perasaan ganjil yang menyelimutiku. Rumah ini begitu sempurna, terlalu sempurna. Setiap sudutnya bersih, setiap barangnya baru, tidak ada setitik pun debu atau cacat. Rasanya lebih seperti sebuah pajangan di showroom daripada sebuah tempat tinggal. Perasaan terisolasi semakin mencengkeram. Aku mengambil ponselku, berharap setidaknya ada satu bar sinyal yang muncul. Tidak ada. Bahkan untuk mengirim pesan singkat pun tidak bisa. Doni benar, kami benar-benar terputus dari dunia luar. Janjinya tentang fokus pada satu sama lain kini terdengar berbeda di telingaku, lebih seperti sebuah kurungan yang indah. Dari jendela besar di ruang makan, aku melihat keluar. Di antara deretan pohon pinus yang gelap, ada satu titik cahaya kecil. Cahaya itu berasal dari sebuah bangunan sederhana di sebelah properti kami, sebuah bangunan yang tampak sangat kontras dengan kemewahan rumahku. Itu adalah warung sate kecil dengan gerobak di depannya. Aku ingat melihatnya saat kami tiba tadi sore. Seorang pria parubaya sedang membersihkan gerobaknya, gerakannya tampak lesu di bawah sorotan satu bola lampu kuning. Aku memperhatikannya cukup lama. Pria itu, yang nantinya ku ketahui bernama Pak Tio, tampak sangat gelisah. Berkali-kali ia menghentikan pekerjaannya dan menatap lurus ke arah rumahku. Bukan tatapan penasaran seorang tetangga baru, melainkan tatapan penuh kecemasan, bahkan ketakutan. Aku merasa aneh. Aku mencoba bersikap ramah, membuka sedikit pintu kaca dan melambaikan tangan. Saat melihatku, pria itu tersentak kaget. Wajahnya menjadi pucat pasi. Ia tidak membalas lambaian tanganku, malah dengan tergesa-gesa ia mendorong gerobaknya masuk ke dalam warung dan menutup pintunya rapat-rapat. Reaksinya yang berlebihan membuat bulu kuduku berdiri. Apa yang begitu menakutkan dari diriku, atau dari rumah ini? Aku kembali masuk, perasaan was-was semakin menjadi-jadi. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin pria itu hanya seorang penyendiri yang tidak suka diganggu. Aku memutuskan untuk membuat teh hangat, berharap bisa menenangkan sarafku. Saat sedang menunggu air mendidih, aku kembali melihat ke arah warung Pak Tio. Kali ini, aku melihat sesuatu yang lebih aneh lagi. Dari celah jendelanya yang remang-remang, aku bisa melihat siluetnya bergerak. Ia berjalan mengelilingi rumah kecilnya, dan di setiap sudut, ia berhenti dan membungkuk, seperti sedang menaburkan sesuatu di tanah. Gerakannya mirip sebuah ritual. Apa yang sedang dilakukannya? Perilakunya yang tidak wajar itu menambah lapisan baru pada misteri malam ini. Malam semakin larut, dan Doni belum juga kembali. Aku mengiriminya beberapa pesan, tahu pesan itu tidak akan terkirim, tapi aku butuh melakukan sesuatu. Rasa sepi berubah menjadi rasa takut. Setiap suara kecil dari hutan terdengar seperti langkah kaki. Setiap bayangan pohon yang tertiup, angin tampak seperti sosok yang mengintai. Suara dengungan di dinding terasa semakin keras.
kini seperti getaran yang bisa kurasakan di telapak kakiku. Aku duduk meringkuk di sofa besar, memeluk bantalan dengan erat. Aku mencoba menelepon ibuku, hanya untuk mendengar suara operator yang mengatakan tidak ada layanan. Air mataku mulai menetes. Aku merasa begitu sendirian dan tak berdaya. Tepat saat aku mulai terisak dalam diam, sebuah suara, klik, keras terdengar, diikuti oleh kegelapan total. Listriknya padam. Seluruh rumah yang tadinya benderang kini terbenam dalam kegelapan pekat. Aku menjerit kaget. Suara dengungan itu berhenti seketika, dan keheningan yang mengikutinya terasa jauh lebih menakutkan. Aku meraba-raba mencari ponselku, menyalakan senternya. Cahayanya yang kecil hanya mampu menerangi area sempit di depanku, membuat sisa ruangan yang gelap tampak lebih mengancam. Jantungku berdebar begitu kencang, rasanya seperti akan meledak. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Bertahan di sini dalam gelap? Atau mencoba keluar? Tapi keluar kemana? Ke dalam hutan yang gelap gulita? Di tengah kepanikan itu, aku mendengar suara lain. Suara yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Seseorang menggedor pintu depanku dengan sangat keras dan panik. Aku menahan napas, tubuhku membeku di tempat. Siapa itu? Doni tidak mungkin menggedor pintu seperti orang kesetanan. Mungkinkah itu salah satu penjaga properti yang tidak aku ketahui? Gedoran itu semakin cepat dan semakin keras, diselingi suara pria yang terengah-engah. Aku memberanikan diri, berjalan mengendap-endap menuju pintu, mengintip dari lubang intip digital yang untungnya masih berfungsi dengan daya baterai darurat. Di layar kecil itu, aku melihat sebuah wajah yang pucat pasi, basah oleh keringat, dengan mata melotot karena teror. Itu Pak Tio, si penjual sate. Apa yang ia lakukan di sini? Dengan tangan gemetar, aku membuka sedikit kunci pengaman dan memanggilnya pelan. Bapak siapa? Ada apa? Tanyaku. Begitu ada celah kecil di pintu, ia langsung menempelkan wajahnya ke celah itu. Napasnya memburu, bau asap sate bercampur dengan bau keringat ketakutan. Matanya menatapku dengan putus asa. Cepat, bisiknya dengan suara mendesak, cepat pergi dari rumah ini sebelum suamimu pulang. Ayo ikut saya, akan saya tunjukkan sesuatu. Kata-kata Pak Tio menggantung di udara yang dingin dan gelap, menusuk langsung ke dalam inti kepanikanku. Logikaku berteriak. Ini gila. Aku harusnya membanting pintu, menguncinya, dan bersembunyi di suatu tempat sampai Doni, suamiku, pulang dan melindungiku dari pria aneh yang ketakutan ini. Namun, ada sesuatu dalam matanya yang liar dan putus asa. Sesuatu yang terasa lebih jujur daripada senyum sempurna Doni yang telah menemaniku selama bertahun-tahun. Getaran di dalam diriku, intuisi yang sejak sore tadi berbisik bahwa ada yang tidak beres, kini berteriak memekakan telinga. Suara dengungan, bau kemenyan, simbol aneh, dan sekarang ini. Semua potongan teka-teki yang aneh itu mulai membentuk sebuah gambaran yang mengerikan. Aku tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Gedoran pintu yang panik tadi menyeratkan keadaan darurat. Setiap detik yang kuhabiskan dalam keraguan bisa menjadi kesalahan fatal. Tanpa sadar, tanganku bergerak sendiri, membuka sisa kunci pengaman. Aku melangkah keluar dari rumahku yang gelap, hanya mengenakan piyama tipis, menuruti ajakan seorang pria yang bahkan tidak kukenal namanya. Cepat, jangan bersuara, desis Pak Tio. Ia menarik lenganku, membawaku menjauh dari teras rumahku yang megah. Kami tidak berjalan di jalan setapak, melainkan di atas rumput basah di sampingnya, menghindari kerikil yang bisa menimbulkan suara. Udara malam terasa menusuk kulitku. Kegelapan di sekeliling kami begitu pekat, tanpa bulan, tanpa bintang, hanya bayang-bayang hitam pepohonan pinus yang menjulang seperti monster-monster yang sedang tidur. Suara jangkrik dan serangga malam yang tadinya terdengar menenangkan kini terdengar, seperti bisikan-bisikan jahat. Pak Tio berjalan cepat. Langkahnya mantap seolah ia sudah hafal setiap jengkal tanah ini bahkan dalam gelap. Aku terseok-seok mengikutinya, jantungku masih berdebar kencang. Jarak antara rumahku dan warungnya mungkin tidak lebih dari 50 meter. Tapi malam itu rasanya seperti perjalanan sejauh 1 kilometer yang penuh bahaya. Setiap ranting yang patah di bawah kakiku membuatku tersentak. Aku terus menoleh ke belakang, ke arah rumahku yang kini hanya berupa siluet hitam raksasa di tengah kegelapan. Takut kalau Doni tiba-tiba pulang dan mendapati aku tidak ada di sana. Kami tiba di depan warung kecilnya. Ia membuka pintu dengan kunci tua yang berderit pelan. Aroma arang, bumbu sate, dan sedikit pengap menyambutku. Dunia yang sangat berbeda dari aroma parfum mahal dan material baru di rumahku. Di dalam, ia tidak menyalakan lampu sama sekali. Satu-satunya penerangan berasal dari sisa bara api di tungku pemanggangan yang memancarkan cahaya merah redup. Naik ke atas. Cepat,
perintahnya dengan suara rendah. Ia menunjuk ke sebuah tangga kayu sempit di sudut ruangan. Aku menurut tanpa bertanya. Lantai 2 rumahnya adalah sebuah ruangan kecil yang berfungsi sebagai kamar tidurnya. Hanya ada sebuah kasur tipis di lantai, lemari kayu tua, dan sebuah jendela kecil yang menghadap langsung ke properti rumahku. Disinilah ia membawaku berhenti. Ruangan itu terasa dingin dan lembab. Pak Tio berjalan mendahuluiku, berdiri di depan jendela itu sejenak, menatap keluar dengan ekspresi tegang. Kemudian, ia berbalik dan menatapku. Jangan kaget dengan apa yang akan Neng lihat. Kuatkan hati Neng, katanya pelan. Ia lalu mengambil sesuatu dari atas lemari. Sebuah teropong tua yang besar dan berat. Ia menyerahkannya padaku. Besinya terasa dingin di tanganku yang gemetar. Lihat ke arah rumah Neng. Fokus ke ruang tamu, bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Dengan ragu, aku mengangkat teropong itu ke mataku. Tanganku gemetar hebat hingga bayangan di lensa ikut bergetar. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, dan memutar fokusnya. Awalnya semua kabur, lalu perlahan gambaran itu menjadi jelas. Dan saat itu juga, napasku tercekat di tenggorokan. Rumahku, yang seharusnya gelap gulita karena listrik padam, kini terang benderang. Semua lampunya menyala, memancarkan cahaya putih yang tajam ke dalam kegelapan malam. Listriknya tidak pernah benar-benar padam. Itu hanya dipadamkan untukku. Kemudian aku melihatnya. Doni, suamiku. Ia berdiri di tengah ruang tamu, tempat kami makan malam romantis beberapa jam yang lalu. Tapi ia terlihat sangat berbeda. Tidak ada senyum hangat, tidak ada tatapan penuh cinta. Wajahnya dingin, keras, dan penuh perhitungan. Ia mengenakan setelan gelap yang rapi, dan sedang memberi instruksi kepada beberapa orang lain. Orang-orang itu juga berpakaian serba hitam, bergerak dengan efisiensi yang terlatih, seperti pasukan khusus. Mereka memeriksa sudut-sudut ruangan, menyetel sesuatu yang tampak seperti kamera tersembunyi, dan membersihkan jejak keberadaanku, seperti piring sisa makan malam kami. Mereka bekerja dalam diam, hanya mengandalkan isyarat tangan dari Doni. Tubuhku mulai gemetar tak terkendali. Ini tidak mungkin. Ini pasti mimpi buruk. Aku pasti sudah tertidur di sofa dan ini semua hanya hayalanku. Aku ingin menurunkan teropong, ingin lari, ingin berteriak. Tapi mataku terpaku pada pemandangan itu, seolah lumpuh. Lalu, aku menyaksikan sesuatu yang paling mengerikan. Doni berjalan ke salah satu dinding polos di ruang tamu, dinding tempat sebuah lukisan abstrak besar tergantung. Ia menekan sesuatu di bingkai lukisan itu. Tanpa suara sedikitpun, dinding itu bergeser ke samping, memperlihatkan sebuah ruangan lain di baliknya. Sebuah ruangan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ruangan itu berdinding kaca tebal, di dalamnya terdapat beberapa kursi kulit mewah yang semuanya menghadap ke arah ruang tamu. Seperti sebuah ruang observasi pribadi. Panggung dan kursi penonton. Jantungku serasa berhenti berdetak. Rumah ini bukan rumah. Ini adalah sebuah panggung. Dan aku adalah pemeran utamanya. Saat kengerian itu mencapai puncaknya, aku melihat detail terakhir yang menghancurkan sisa-sisa duniaku. Doni mengangkat tangannya, dan di jarinya, tersemat sebuah cincin yang belum pernah kulihat ia pakai sebelumnya. Cincin perak dengan ukiran simbol yang sama persis dengan yang kulihat di balok kayu. Simbol mata dan spiral. Ia memandangi cincin itu sejenak, lalu menatap lurus ke arah hutan pinus yang gelap gulita di luar jendela kaca raksasanya. Ia mengangkat tangannya yang bercincin itu dalam sebuah gestur hormat yang aneh, sebuah gerakan ritualistik yang penuh makna tersembunyi. Seolah ia sedang memberi persembahan kepada sesuatu yang tak terlihat yang bersemayam di dalam hutan itu. Teropong itu jatuh dari tanganku, menimbulkan bunyi gedebuk yang teredam di lantai kayu. Kakiku lemas, dan aku jatuh terduduk. Kegelapan di sekelilingku terasa berputar. Suara di kepalaku menjerit, tapi tidak ada satu kata pun yang bisa keluar dari mulutku. Pria yang kunikahi, pria yang kucintai, pria yang membangun surga untukku, adalah seorang monster. Dan surga ini, ternyata adalah neraka yang telah ia rancang dengan sempurna. Dunia di sekelilingku terasa miring. Lantai kayu yang dingin di bawahku adalah satu-satunya hal yang terasa nyata. Aku memeluk lututku, tubuhku berguncang hebat, tapi tidak ada air mata yang keluar. Aku berada dalam kondisi syok yang begitu dalam, di mana emosi terlalu besar untuk bisa diproses. Gambaran dari teropong itu terpatri di benakku. Wajah dingin Doni, ruangan tersembunyi, dan gestur ritualnya yang mengerikan. Setiap kenangan indah bersamanya kini terasa seperti kebohongan yang telah diracuni. Setiap tawa, setiap pelukan, setiap kata cinta, semuanya adalah bagian dari sandiwara besar untuk membawaku ke tempat ini.
Ke rumah jagal ini, Pak Tio berjongkok di depanku. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menyodorkan segelas air putih. Tangannya yang kapalan tampak kokoh, kontras dengan tanganku yang gemetar saat menerima gelas itu. Aku meminumnya dengan susah payah, air dingin itu terasa menggores tenggorokanku yang kering. Siapa dia? Adalah dua kata pertama yang berhasil keluar dari mulutku, suaraku serak dan nyaris tak terdengar. Siapa sebenarnya suamiku? Pak Tio menghela napas panjang. Napas seorang pria yang telah menanggung beban berat terlalu lama. Ia duduk bersila di hadapanku, cahaya merah dari sisa bara api di lantai bawah, memberikan bayangan ganjil di wajahnya yang penuh kerutan. Saya tidak tahu nama aslinya, Neng. Orang-orang seperti dia punya banyak nama, mulainya dengan suara pelan dan berat. Tapi yang saya tahu, dia dan kelompoknya bukanlah orang biasa. Mereka bukan sekadar perusahaan yang membangun properti mewah. Ia berhenti sejenak, mencari kata-kata yang tepat. Mereka melanjutkan sesuatu yang sudah sangat tua di tanah ini. Sesuatu yang jahat. Ia lalu mulai bercerita. Kisahnya mengalir seperti dongeng kelam dari masa lalu. Keluarganya, katanya, telah tinggal di tanah ini selama 7 turunan. Mereka adalah satu-satunya yang menolak untuk menjual tanah warisan mereka ketika sebuah perusahaan fasad bernama Terra Permai membeli semua lahan di sekitarnya dengan harga yang sangat tinggi beberapa tahun lalu. Semua tetangganya pergi, tergiur oleh uang. Hanya keluarganya yang bertahan. Leluhur saya selalu berpesan, lanjut Pak Tio, jangan pernah tinggalkan tanah ini, tapi jangan pernah percaya pada apa yang ada di dalamnya. Tugas kita hanya mengawasi. Menurut ceritanya, tanah ini bukanlah tanah biasa. Jauh sebelum rumah modern itu dibangun, tempat ini adalah pusat kegiatan sebuah sekte kuno yang sesat. Mereka menyembah entitas tak bernama yang mereka percayai bersemayam di dalam hutan. Mereka melakukan ritual persembahan untuk mendapatkan kekuatan, kekayaan, dan umur panjang. Simbol yang Neng lihat itu, kata Pak Tio, dan aku tahu ia merujuk pada simbol mata spiral. Itu adalah lambang mereka. Tanda para pemuja. Kelompok yang diikuti Doni, menurut Pak Tio, adalah reinkarnasi modern dari sekte kuno tersebut. Anggotanya adalah orang-orang super kaya, para elit yang memiliki segalanya namun masih haus akan sesuatu yang lebih. Mereka tidak lagi melakukan ritual dengan jubah dan belati di tengah hutan. Mereka melakukannya dengan teknologi canggih, di dalam sebuah panggung mewah, dan menyebutnya perburuan. Tapi esensinya tetap sama, persembahan. Mereka percaya bahwa dengan menuai rasa takut dan keputusasaan dari korban di tanah terkutuk ini, mereka akan menerima berkat dari entitas yang mereka sembah. Keringat dingin mulai membasahi punggungku. Ini lebih gila dari yang kubayangkan. Ini bukan sekadar kejahatan, ini adalah kegilaan yang terorganisir. Lalu rumah itu, tanyaku terbata-bata. Rumah itu dibangun di atas lokasi yang sama dengan altar tua mereka. Jawab Pak Tio, matanya menerawang. Sekitar 2 tahun lalu, ada keluarga lain yang tinggal di sana. Seorang ayah, seorang ibu, dan 2 anak mereka yang masih kecil. Mereka sama seperti Neng, penuh harapan, berpikir mereka telah menemukan surga. Saya mencoba memberi peringatan, meninggalkan pesan-pesan anonim. Tapi mereka menganggap saya hanya orang tua aneh. Mereka bahkan pernah melaporkan saya ke keamanan properti. Rasa bersalah yang dalam terpancar dari wajahnya. Lalu suatu malam, saya melihatnya. Mobil-mobil mewah mulai berdatangan. Lampu-lampu di rumah itu menyala terang. Persis seperti malam ini. Saya bersembunyi di sini, menonton dari jendela ini dengan teropong yang sama. Saya melihat hal-hal yang tidak akan pernah bisa saya lupakan. Suaranya bergetar. Keesokan harinya, rumah itu kosong. Sunyi. Seolah keluarga itu tidak pernah ada. Beberapa minggu kemudian, buldoser datang dan meratakan rumah itu. Lalu mereka membangunnya lagi, persis sama, siap untuk pertunjukan berikutnya. Aku memejamkan mata, membayangkan keluarga itu. Membayangkan tawa anak-anak mereka bergema di ruangan yang sama tempat aku tadi malam makan malam dengan pembunuh mereka. Perutku terasa mual. Kemudian sebuah kesadaran yang mengerikan menghantamku seperti hantaman godam. Kenapa aku? Bisikku. Kenapa Doni memilihku? Pak Tio menatapku dengan tatapan iba. Maafkan saya, Neng. Dari apa yang saya dengar secara tidak sengaja dari para pekerja yang dulu membangun rumah ini, mereka selalu mencari kandidat yang sempurna. Seseorang yang cerdas dan mandiri, tapi tidak memiliki banyak keluarga dekat. Seseorang yang jika menghilang, tidak akan ada yang langsung ribut mencari. Kata-katanya menusukku tepat di jantung. Aku seorang yatim piatu sejak remaja.
Kerabat terdekatku adalah bibi yang tinggal di luar pulau, yang hanya kami hubungi sesekali. Teman-temanku tahu aku pindah jauh bersama suami, dan mereka tidak akan curiga jika aku tidak bisa dihubungi selama beberapa waktu karena alasan sinyal. Aku adalah target yang sempurna. Seluruh hidupku, seluruh ceritaku, telah membuatnya memilihku. Cintanya bukan cinta. Itu adalah proses seleksi. Setelah hening yang terasa mencekik, Pak Tio akhirnya mengucapkan kalimat yang paling kutakuti. Neng harus segera pergi dari sini. Sekarang juga, katanya dengan nada mendesak. Persiapan di rumah itu artinya para tamu sedang dalam perjalanan. Pertunjukannya, perburuannya, akan dimulai malam ini juga. Kenyataan itu menghantamku dengan kekuatan badai. Para tamu sedang dalam perjalanan. Pertunjukan akan dimulai malam ini. Aku bukan lagi seorang istri yang sedang menikmati rumah baru, aku adalah mangsa yang menunggu diburu. Rasa syok yang melumpuhkan tadi menguap, digantikan oleh gelombang adrenalin yang dingin dan tajam. Setiap sel di tubuhku berteriak, lari. Pak Tio seolah bisa membaca pikiranku. Ia membantuku berdiri, tangannya yang kokoh mencengkeram lenganku, memaksaku untuk fokus. Kita tidak punya banyak waktu, katanya, suaranya rendah dan mendesak. Dengar baik-baik, Neng. Jalan utama di depan sudah pasti dijaga. Seluruh area ini dipagari kawat tinggi yang dialiri listrik. Mencoba memanjatnya sama saja dengan bunuh diri. Sensor gerak dan kamera tersembunyi ada di mana-mana, terutama di dekat pagar. Ia menunjuk ke arah belakang rumahnya, ke arah hutan yang lebih lebat dan gelap. Satu-satunya kesempatan kita adalah sungai kecil di ujung lembah. Letaknya di luar batas properti mereka. Alirannya cukup deras dan medannya sulit. Mungkin itu sebabnya mereka tidak memasang sensor di sana. Itu jalan keluar kita. Rencana itu terdengar nyaris mustahil. Menerobos hutan yang tidak kukenal dalam kegelapan pekat sambil dikejar? Tapi pilihan apa lagi yang kumiliki? Tetap di sini berarti menunggu kematian. Aku mengangguk, pikiranku yang tadinya kacau kini bekerja dengan kecepatan yang tidak kukira kumiliki. Aku memetakan rintangan di kepalaku, mencoba mengingat tata letak hutan yang kulihat dari jendela kamarku. Saya butuh jaket dan sepatu, kataku, suaraku terdengar lebih mantap dari yang kuduga. Pak Tio segera berbalik, mengambil sebuah jaket kain tebal yang tergantung di paku dan sepasang sepatu bot karet tua dari sudut ruangan. Ukurannya kebesaran, tapi ini jauh lebih baik daripada piyama tipis dan kaki telanjang. Saat aku sedang memakai sepatu bot itu, sebuah suara dengungan keras tiba-tiba terdengar dari luar, diikuti oleh serangkaian bunyi, klik, mekanis yang berat. Cahaya putih yang sangat terang menyapu jendela kecil di kamar Pak Tio, memaksa kami merunduk secara refleks. Aku merayap ke jendela dan mengintip. Jantungku serasa jatuh ke perut. Seluruh bagian luar rumahku kini bermandikan cahaya. Lampu-lampu sorot raksasa yang terpasang di atap telah menyala. Pancaran sinarnya yang kuat bergerak liar, menyisir setiap jengkal halaman dan pepohonan di sekitarnya seperti jari-jari raksasa. Sistem penguncian telah diaktifkan. Doni tahu aku telah pergi. Ia tahu aku tidak ada di kamar, tidak ada di dalam rumah. Permainannya telah dimulai lebih awal dari yang ia rencanakan, dan kini ia tidak lagi bermain-main. Ia sedang memburuku. Dia tahu. Desisku, kepanikan kembali mencakar tenggorokanku. Sudah waktunya, balas Pak Tio dengan wajah grim. Kita harus bergerak sekarang. Selagi lampu-lampu itu masih mencari pola acak. Begitu mereka menemukan jejak kita, mereka akan mengunci posisi kita. Ia membawaku turun kembali ke lantai bawah, menuju pintu belakang warungnya yang reot. Tetap menunduk, bergerak dari pohon ke pohon. Jangan lari di tempat terbuka. Dan apapun yang terjadi, jangan berhenti, instruksinya. Aku mengangguk, menarik napas dalam-dalam, mencoba mengisi paru-paruku dengan keberanian. Begitu pintu terbuka, kami langsung berlari, menunduk rendah di bawah bayang-bayang. Udara dingin langsung menusuk wajahku. Hutan yang tadinya sunyi kini terasa hidup dengan ancaman. Setiap beberapa detik, seberkas cahaya putih menyapu tempat kami berada, memaksa kami untuk tiarap di balik semak-semak atau batang pohon besar, menahan napas, berdoa agar tidak terlihat. Ini adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Aku berlari membabi buta di belakang Pak Tio, kakiku yang terbalut sepatu bot kebesaran seringkali tersandung akar pohon yang tidak terlihat. Ranting-ranting tajam mencakar wajah dan lenganku, meninggalkan goresan perih. Suara napasku sendiri dan napas Pak Tio yang terengah-engah terdengar begitu keras di telingaku. Kami terus berlari lebih dalam ke hutan. Lampu sorot dari rumah menjadi semakin jauh, namun ancamannya terasa semakin dekat. Aku bisa membayangkan Doni di dalam ruang kendalinya, menatap layar monitor,
wajahnya yang tampan berubah menjadi seringai predator saat ia mengarahkan perburuan ini. Kami berhenti sejenak di balik formasi bebatuan besar untuk mengatur napas. Dadaku terasa seperti terbakar. Kita hampir sampai di punggungan, bisik Pak Tio, napasnya tersengal. Setelah itu kita turun ke lembah sungai. Sedikit harapan mulai tumbuh di hatiku. Mungkin kami bisa berhasil. Mungkin kami bisa keluar dari neraka ini. Saat itulah aku merasakan getaran samar dari saku jaket tebal yang kukenakan. Aku merogoh saku itu dengan bingung. Tanganku menyentuh benda persegi yang dingin dan familiar. Ponselku. Aku pasti secara refleks telah menyambarnya dari meja kopi, sebelum melarikan diri dari rumah tadi. Aku menariknya keluar. Layarnya menyala dalam kegelapan, menampilkan sebuah notifikasi pesan baru. Mataku membelalak. Bagaimana mungkin? Di sini tidak ada sinyal sama sekali. Dengan jari gemetar, aku membuka pesan itu. Pesan itu dari Doni. Hanya ada satu kalimat pendek. Tapi kalimat itu cukup untuk membekukan darah di nadiku dan meruntuhkan semua harapan yang baru saja kubangun. Pesan itu berbunyi, "Sayang, kamu di mana? Jangan main petak umpet. Permainannya belum dimulai." Aku menatap layar itu, kata-kata itu seolah menari-nari mengejekku. Sinyalnya tidak pernah hilang. Sinyal itu dikendalikan. Ia membiarkan pesan ini masuk. Ia ingin aku tahu bahwa ia melihatku. Ia ingin aku tahu bahwa pelarian ini adalah bagian dari permainannya. Ia sedang mempermainkanku, menikmati setiap detik ketakutanku. Rasa ngeri yang luar biasa menjalari tulang punggungku. Aku mendongak dari ponsel, mataku yang panik menatap kegelapan di sekeliling. Tanganku yang gemetar bersandar pada sebatang pohon pinus besar di sebelahku, untuk menopang tubuhku yang tiba-tiba terasa lemas. Dan di sanalah, di bawah telapak tanganku, aku merasakannya. Sebuah permukaan kasar yang tidak alami di kulit pohon. Aku menggeser tanganku, dan dalam cahaya redup dari layar ponselku, aku melihatnya dengan jelas. Terukir dalam di kulit pohon itu, sebuah simbol mata dan spiral. Hutan ini telah ditandai. Ini bukan hanya area perburuan. Ini adalah altar persembahannya. Pesan dari Doni dan ukiran simbol di pohon itu bekerja sama menghancurkan sisa-sisa semangatku. Perasaan bahwa aku sedang dipermainkan jauh lebih mengerikan daripada sekadar diburu. Setiap langkah yang kuambil, setiap napas yang kuhembuskan dengan susah payah, semua itu hanyalah bagian dari hiburan bagi suamiku dan para tamunya. Hutan ini bukan jalan menuju kebebasan. Ini adalah labirin yang dindingnya adalah pepohonan dan langit-langitnya adalah teror. Aku merosot ke tanah, bersandar pada pohon terkutuk itu. Rasa putus asa begitu pekat, terasa seperti lumpur yang menarikku ke bawah. Dia tahu. Bisikku parau, lebih pada diriku sendiri daripada pada Pak Tio. Dia tahu persis di mana kita. Ini semua hanya permainan baginya. Untuk pertama kalinya, aku melihat secercah keraguan di mata Pak Tio, tapi ia segera menepisnya. Ia meraih bahuku, mengguncangnya pelan tapi tegas. Jangan biarkan dia menang, Neng. Jangan biarkan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Rasa takutmu adalah makanan baginya, katanya. Kata-katanya menggemakan tulisan misterius yang akan segera kutemukan. Kita harus terus bergerak. Otaknya mungkin canggih, tapi dia tidak kenal hutan ini seperti saya. Keberaniannya yang putus asa itu menular padaku. Ia benar. Jika aku menyerah di sini, maka semua pengorbanan dan risikonya akan sia-sia. Aku bangkit berdiri, kakiku masih gemetar, tapi tekadku mulai mengeras kembali. Kemana sekarang? Tanyaku. Pak Tio memandang sekeliling, mencoba mengenali posisi mereka dalam kegelapan. Matanya kemudian terpaku pada sesuatu di kejauhan, sebuah bentuk yang nyaris tak terlihat di antara pepohonan. Kesana, tunjuknya, ada gardu generator tua tidak jauh dari sini. Peninggalan dari pabrik pengolahan kayu yang ada di sini puluhan tahun lalu. Perusahaan Doni tidak pernah menghancurkannya, hanya membiarkannya membusuk. Mungkin saja tempat itu adalah titik buta. Bangunan tua dengan fondasi beton tebal, mungkin sensor panasnya tidak akan tembus. Ini pertaruhan, tapi kita butuh tempat untuk bersembunyi dan berpikir sejenak. Itu adalah satu-satunya harapan kami. Kami mulai bergerak lagi, kali ini lebih lambat dan lebih hati-hati, menyelinap dari bayangan ke bayangan. Suara sirene samar atau anjing pelacak yang kuharapkan akan terdengar dari kejauhan tidak pernah muncul. Perburuan ini sunyi, pribadi, membuatnya terasa lebih mengerikan. Setelah berjalan sekitar 10 menit, kami menemukannya. Sebuah bangunan kecil dari bata merah yang sudah menghitam karena lumut, sebagian besar tertutup oleh tanaman rambat liar. Atapnya sudah ada yang berlubang,
dan pintunya yang terbuat dari logam tebal tampak berkarat parah. Tempat itu memancarkan aura kesunyian dan pengabaian. Dengan sedikit usaha, Pak Tio berhasil membuka pintu yang ternyata tidak terkunci. Bunyi derit engsel yang tak terpakai terdengar memekakan telinga di kesunyian hutan. Kami segera menyelinap masuk dan menutup pintu itu kembali, membenamkan diri dalam kegelapan total dan bau apa yang menyesakan. Udara di dalam terasa berat, penuh dengan aroma oli bekas, debu tebal, dan kelembapan. Pak Tio menyalakan korek api. Dalam cahayanya yang berkedip-kedip, kami bisa melihat isi ruangan itu. Sebuah mesin generator raksasa yang sudah berkarat berdiri di tengah ruangan, seperti bangkai binatang prasejarah. Dindingnya penuh dengan panel-panel listrik tua dan kabel-kabel yang menjuntai. Untuk sesaat, kami bisa bernapas. Dinding bata yang tebal meredam suara hutan, dan atap di atas kepala kami memberikan ilusi keamanan. Kami aman, setidaknya untuk sementara. Kami menggunakan waktu istirahat yang berharga itu untuk memeriksa keadaan. Kakiku lecet dan tanganku penuh goresan. Pak Tio tampak sangat lelah. Saat kami duduk dalam diam, mencoba mengumpulkan kembali kekuatan, mataku menangkap sesuatu yang aneh. Di salah satu sudut ruangan, ada beberapa papan lantai kayu yang terlihat sedikit lebih baru dan lebih bersih daripada yang lain. Seolah ada seseorang yang pernah membongkarnya. Didorong oleh rasa penasaran, aku mendekatinya. Aku berlutut dan mencoba mengangkat salah satu papan. Papan itu terangkat dengan mudah. Di bawahnya, ada sebuah rongga kecil. Dan di dalam rongga itu, tergeletak sebuah kotak logam kedap air seukuran kotak sepatu. Jantungku berdebar. Ini bukan milik Pak Tio. Ini ditinggalkan oleh orang lain. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat kotak itu keluar. Aku membukanya. Isinya membuat perutku bergejolak. Di dalamnya, terbungkus kain bludru kusam, ada koleksi barang-barang pribadi yang mengerikan. Sebuah jam tangan pria dengan kaca retak, berhenti di pukul 2.17. Sebuah liontin perak berbentuk hati milik seorang wanita, di dalamnya ada foto sepasang suami istri yang tersenyum bahagia. Sebuah boneka beruang kecil yang salah satu matanya sudah copot. Dan beberapa dompet berisi kartu identitas dari orang-orang yang berbeda. Ini adalah kuburan tak bertanda dari para korban sebelumnya. Sebuah museum pribadi yang ditinggalkan oleh sang pemburu, atau mungkin tempat persembunyian terakhir dari salah satu korban. Di dasar kotak, di bawah semua barang mengerikan itu, ada satu benda lagi. Sebuah buku harian kecil bersampul kulit yang sudah lapuk. Aku mengambilnya dan membukanya. Tulisan tangan di dalamnya rapi pada awalnya, kemudian menjadi semakin acak-acakan dan panik di halaman-halaman terakhir. Buku itu milik seorang pria bernama Aris, seorang sejarawan. Dia adalah ayah dari keluarga yang diceritakan Pak Tio. Di halaman-halaman awal, ia menulis tentang kegembiraannya pindah ke rumah baru yang indah itu. Namun, perlahan, catatannya mulai dipenuhi dengan keanehan yang sama seperti yang kualami. Suara dengungan, perasaan diawasi, dan penemuan simbol mata spiral di berbagai tempat. Sebagai seorang sejarawan, ia mulai meneliti simbol itu dan sejarah tanah tersebut. Apa yang ia temukan membuatnya ketakutan. Aku membalik ke halaman terakhir, ke entry terakhirnya. Tulisan tangannya nyaris tak terbaca, seolah ditulis dengan tergesa-gesa dalam ketakutan yang luar biasa. Entry itu singkat, namun kata-katanya akan menghantuiku selamanya. Ia menulis, mereka bukan hanya membunuh. Mereka percaya mereka sedang menuai ketakutan. Ada sesuatu yang lebih tua di tanah ini, sesuatu yang memakan emosi itu. Rumah ini bukan panggung, itu adalah corong. Sebuah alat untuk memfokuskan teror. Ya Tuhan, mereka datang untuk anak-anakku. Setelah kalimat itu, hanya ada coretan-coretan tak berarti. Aku menutup buku harian itu, tanganku gemetar hebat. Kini aku mengerti. Ini lebih dalam dan lebih gelap dari sekadar sindikat pembunuh. Doni dan para kliennya tidak hanya mencari hiburan. Mereka sedang memberi makan sesuatu. Dan malam ini, rasa takutku adalah persembahan utama mereka. Buku harian itu terasa berat di tanganku, bukan karena bobot fisiknya, melainkan karena bobot kebenaran yang dikandungnya. Kata-kata terakhir Aris, sang sejarawan, mengubah segalanya. Ini bukan lagi tentang melarikan diri dari pembunuh. Ini adalah tentang bertahan hidup dari sebuah ritual. Doni dan klien-kliennya bukan sekadar penonton yang haus darah. Mereka adalah pemuja yang sedang melakukan upacara. Dan rasa takutku, keputusasaanku, adalah sesajen yang mereka cari. Sebuah kesadaran baru yang dingin dan tajam mulai terbentuk di tengah-tengah kepanikanku. Jika rasa takut adalah apa yang mereka inginkan, maka aku tidak akan memberikannya lagi. Jika penderitaanku adalah tujuan mereka,
maka aku menolak untuk menjadi korban. Kemarahan, sebuah emosi yang murni dan membara, mulai menggantikan rasa ngeri yang melumpuhkan. Kemarahan pada Doni atas pengkhianatannya yang tak terbayangkan. Kemarahan pada para monster tak berwajah yang akan datang untuk menontonku dihancurkan. Kemarahan pada entitas apapun yang mereka sembah di tanah terkutuk ini. Aku tidak akan menjadi persembahan. Aku tidak akan memberi mereka makan. Aku akan membuat mereka kelaparan. Kita tidak akan lari, kataku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri, lebih keras dan lebih mantap. Pak Tio menatapku dengan bingung. Apa maksud Neng? Kita harus pergi dari sini, desaknya. Pergi kemana, Pak Tio? Balasku, tatapanku tertuju pada koleksi barang-barang di dalam kotak logam. Kalau kita berhasil lolos, dia akan mencari orang lain. Vira yang lain. Keluarga lain seperti keluarga Aris. Ini tidak akan berhenti. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan membakarnya sampai ke akar-akarnya. Mataku menyapu isi kota itu lagi, dan kali ini aku melihat sesuatu yang terlewatkan. Di sudut, tersembunyi di bawah lipatan kain bludru, ada sebuah tas laptop berbahan nilon hitam yang ramping. Aku menariknya keluar. Tas itu terasa berat. Di dalamnya, ada sebuah laptop tua yang tebal dan kokoh, beserta serangkaian kabel dan beberapa perangkat aneh yang tidak kukenali. Ini pasti milik salah satu korban lain. Mungkin seorang profesional seorang peretas seperti yang pernah disinggung dalam garis besar cerita di benakku. Sebuah senjata yang tidak pernah sempat ia gunakan. Ini, kataku sambil meletakkan laptop itu di lantai. Ini adalah senjata kita. Pak Tio menatap laptop itu, lalu menatapku, wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan. Neng mau apa dengan itu? Melawan mereka dengan mesin ketik? Doni mengendalikan tempat ini dengan teknologi. Pak, jelasku, pikiranku mulai berpacu, merangkai sebuah rencana gila. Dia mengendalikan sinyal, kamera, lampu, mungkin semuanya. Dia merasa seperti dewa di dalam istananya ini. Kita akan menggunakan kedewaannya itu untuk melawannya. Kita akan masuk ke dalam sistemnya. Kita tidak akan lari dari panggungnya. Kita akan mengambil alih panggung itu darinya. Awalnya, Pak Tio menolak mentah-mentah. Ia bilang itu rencana bunuh diri. Ia memohon padaku untuk melarikan diri bersamanya selagi masih ada waktu. Tapi ia melihat sesuatu yang baru di mataku. Bukan lagi ketakutan seorang mangsa, melainkan kobaran api seorang pejuang. Aku memegang tangannya. Pak Tio sudah mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan saya. Sekarang saya minta Bapak untuk mempertaruhkannya sekali lagi untuk menghentikan mereka semua, selamanya. Setelah hening yang terasa panjang, ia akhirnya mengangguk pelan. Tekadku telah meyakinkannya. Aku membuka laptop itu. Seperti yang kuduga, laptop itu dilindungi kata sandi. Aku hampir putus asa, tapi kemudian aku teringat betapa paranoidnya orang-orang seperti ini. Aku membalik laptop itu, dan benar saja, di bagian bawahnya tertempel selembar selotip kecil yang sudah menguning. Di atasnya, tertulis bukan kata sandi, melainkan sebuah petunjuk, nama ratu pertama di permainan favoritku, di balik. Itu adalah sebuah teka-teki. Aku mencoba mengingat permainan apa yang populer di kalangan programmer. Catur. Ratu pertama. Pion yang berhasil mencapai ujung papan. Tapi nama apa? Aku mencoba berbagai kemungkinan, gagal berulang kali. Waktu terasa berjalan begitu cepat. Di luar, aku masih bisa melihat sapuan cahaya lampu sorot. Akhirnya, aku teringat sebuah variasi catur fantasi yang pernah populer. Ratu pertamanya bernama Caisa. Aku mengetik Asyace. Gagal. Aku mencoba lagi dengan huruf besar. Asyace. Gagal. Jangan panik, Vira, pikirkan. Mungkin bukan di balik hurufnya, tapi posisinya di papan. Aku mengetikkan koordinat promosinya. Gagal. Akhirnya, dalam keputusasaan, aku hanya mengetik namanya, Caisa, dan menekan enter. Layar itu berkedip dan desktop muncul. Si peretas itu terlalu pintar. Ia menggunakan teka-teki rumit untuk menyembunyikan kata sandi yang paling sederhana. Di dalam laptop itu ada sebuah harta karun. Si peretas ini jelas-jelas sudah merencanakan sesuatu sebelum ia tertangkap. Ada folder bernama peta jaringan di desktopnya. Aku membukanya. Isinya adalah cetak biru lengkap dari seluruh sistem keamanan dan otomasi rumah Doni. Denah kamera, lokasi sensor, kontrol audio, sistem penguncian pintu, bahkan skema jebakan mekanis yang tidak pernah Doni tunjukkan padaku. Sistem ini dirancang dengan sangat arogan. Sangat kuat, tapi memiliki beberapa pintu belakang yang sengaja ditinggalkan,
kemungkinan oleh si peretas ini sendiri saat ia dipaksa untuk memasangnya. Aku mulai bekerja, jari-jariku menari di atas keyboard dengan kecepatan yang kukira sudah kulupakan sejak meninggalkan dunia IT. Aku mengikuti jejak digital yang ditinggalkan si peretas, membuka pintu-pintu belakang itu satu persatu. Dan kemudian, aku berhasil. Aku mendapatkan akses administratif ke seluruh jaringan. Aku adalah hantu di dalam mesin Doni. Hal pertama yang kulakukan adalah mengakses umpan kamera secara langsung. Layarku terbagi menjadi lusinan kotak kecil, menampilkan setiap sudut properti terkutuk ini. Aku melihat para penjaga berseragam hitam berpatroli di perimeter. Aku melihat hutan yang gelap. Dan aku melihat ruang tamu utama. Jantungku berdebar kencang. Para tamu telah mulai berdatangan. Mereka turun dari mobil-mobil sedan hitam tanpa suara, berjalan dengan anggun menuju rumahku. Mereka adalah pria dan wanita parubaya, berpakaian mahal dan elegan. Tapi wajah mereka ditutupi oleh topeng porselen putih yang dingin dan tanpa ekspresi. Ada yang berbentuk wajah datar, ada yang sedikit tersenyum, ada yang tampak sedih. Mereka adalah kumpulan monster yang tak bisa diidentifikasi. Doni menyambut mereka di pintu, juga sudah mengenakan setelan jas yang berbeda, lebih formal. Ia bertingkah seperti tuan rumah yang sempurna, mempersilakan para iblis bertopeng itu masuk ke dalam rumahnya. Mereka berjalan melewati ruang tamu, dan masuk ke dalam ruang observasi yang tersembunyi itu. Mereka duduk dengan tenang di kursi-kursi kulit mewah, menunggu pertunjukan dimulai. Menunggu aku diseret ke atas panggung. Aku menatap layar itu, pada pemandangan pesta para monster yang tenang dan beradab itu. Kemarahanku mencapai titik didih. Aku tidak akan membiarkan mereka menonton. Malam ini, akulah yang akan menjadi sutradaranya. Dan mereka semua, termasuk suamiku, akan menjadi bintang dalam pertunjukan terakhir mereka. Roda telah berputar. Dari seorang target yang berlari ketakutan di dalam hutan, kini aku duduk di sebuah gardu tua yang lembab, memegang kendali penuh atas sangkar yang mereka ciptakan untukku. Posisi sutradara kini menjadi milikku. Pak Tio berdiri di belakangku, menatap layar laptop dengan campuran antara takjub dan ngeri. Ia telah menjadi kru panggungku dalam opera balas dendam ini. Langkah pertamaku haruslah hati-hati. Aku tidak bisa langsung mematikan semuanya. Doni akan langsung tahu ada penyusup dalam sistemnya, dan rencana ini akan gagal sebelum dimulai. Aku harus bermain cerdas, menjadi hantu yang sesungguhnya. Aku mulai dengan hal yang paling mendasar, pengawasan. Aku memilih beberapa kamera di sektor hutan yang paling jauh, kamera yang tidak mengarah kemanapun selain pepohonan lebat. Aku menciptakan sebuah rekaman berulang atau loop selama 5 menit. Bagi siapapun yang melihat monitor keamanan, sektor itu akan tampak sunyi dan tidak ada apa-apa. Padahal, di sanalah aku akan menciptakan jalur aman bagi kami untuk bergerak. Kita harus kembali ke rumah itu, kataku pada Pak Tio. Skema ini menunjukkan pusat server utama ada di ruang bawah tanah, di bawah dapur. Aku butuh akses fisik ke sana untuk bisa mengunci mereka sepenuhnya dan menyiarkan semuanya ke dunia luar. Pak Tio menelan ludah, ide untuk kembali ke sarang singa itu jelas membuatnya ketakutan. Tapi ia hanya mengangguk. Ia percaya padaku. Perjalanan kembali terasa 100 kali lebih menegangkan daripada pelarian kami. Setiap langkah adalah pertaruhan. Aku memegang laptop itu di tanganku, menggunakannya sebagai mata kami. Berhenti, bisikku tiba-tiba. Pak Tio langsung membeku di balik sebatang pohon. Di layar, aku melihat seorang penjaga sedang berjalan mendekati posisi kami. Jantungku berdebar kencang. Ia berhenti hanya beberapa meter dari tempat kami bersembunyi, menyalakan rokoknya. Kami menahan napas. Aku dengan cepat mengakses sistem audio di sektor itu. Aku memilih suara ranting patah dari bank data suara yang ada di sistem, dan memutarnya sekitar 50 meter di sebelah kiri penjaga itu. Kepalanya langsung menoleh ke arah suara itu. Ia membuang rokoknya, mengangkat senapan serbunya, dan berjalan perlahan menuju sumber suara palsu itu. Sekarang, desisku. Kami langsung berlari menyeberangi jalur setapak, masuk lebih dalam ke bayang-bayang. Itu berhasil. Aku bisa mengendalikan mata dan telinga mereka. Kami bukan lagi tikus yang terpojok. Kami adalah hantu yang sedang menghantui mereka. Kami berhasil mencapai dinding belakang rumah tanpa terdeteksi. Sesuai dengan denah yang kulihat, ada sebuah lubang ventilasi servis yang tersembunyi di balik semak-semak tebal. Pak Tio, dengan pengalamannya, berhasil membuka penutupnya tanpa suara. Satu persatu kami merayap masuk ke dalam saluran yang sempit dan berdebu itu, menuju ruang bawah tanah. Saat kami sudah berada di dalam, aman untuk sementara waktu, aku memutuskan inilah saatnya untuk memulai babak pertama dari pertunjukanku.
Aku tidak bisa menyerang Doni atau para penjaga secara langsung. Aku akan menyerang audiensnya terlebih dahulu. Aku mengakses kamera di dalam ruang observasi. Para tamu bertopeng itu duduk dengan tenang, beberapa dari mereka mengobrol pelan, yang lain hanya menatap kosong ke arah ruang tamu yang menjadi panggung, menunggu pertumpahan darah. Aku tidak akan menunjukkan wajah mereka di layar, belum. Itu adalah kartu trufku. Aku akan menyerang pikiran mereka terlebih dahulu. Aku mengaktifkan sistem audio canggih di dalam ruang observasi itu. Aku mulai dengan memutar kembali suara dengungan rendah yang pernah kudengar, suara yang membuatku gila. Aku memulainya dengan sangat pelan, nyaris tak terdengar, lalu perlahan-lahan menaikkan volumenya. Aku melihat dari kamera, beberapa dari mereka mulai bergerak gelisah di kursi mereka. Mereka saling memandang, seolah bertanya, "Kau dengar itu?" Kemudian, aku menambahkan lapisan berikutnya. Menggunakan buku harian Aris yang kubawa, aku merekam suaraku sendiri saat membisikkan kata-kata paling mengerikannya dengan suara terdistorsi. Menuai ketakutan corong untuk memfokuskan teror, sesuatu yang lebih tua sedang memakan. Aku memecah kalimat-kalimat itu menjadi fragmen-fragmen dan memproyeksikannya menggunakan pengeras suara multititik di dinding. Bisikan-bisikan itu terdengar seolah datang dari segala arah, muncul dan menghilang, menghantui mereka. Kepanikan mulai terlihat. Tamu yang tadinya tenang kini tampak tegang. Mereka mulai berbisik-bisik di balik topeng mereka. Salah satu dari mereka berdiri dan mendekati Doni yang berada di sisi lain kaca, menunjuk ke arah dinding, tampak sedang protes. Doni, yang berada di ruang tamu, jelas tidak bisa mendengar apa yang mereka dengar, tapi ia bisa melihat kegelisahan mereka. Ia menempelkan jari ke AirPC-nya, pasti sedang bertanya pada tim teknisnya apa yang sedang terjadi. Aku bisa melihatnya di kamera lain. Para teknisi di ruang kontrol kecil di lantai atas tampak kebingungan, memeriksa konsol mereka, tidak menemukan masalah. Karena masalahnya bukan di konsol mereka. Masalahnya adalah aku. Inilah momen yang kutunggu. Aku sudah berhasil mengisolasi frekuensi komunikasi mereka. Aku bisa mendengar Doni berkata dengan nada kesal, "Apa yang terjadi di ruang observasi? Hentikan suara aneh itu." Tidak ada yang bisa menjawabnya. Dengan beberapa klik, aku membajak salurannya. Aku memastikan hanya AirPC-nya yang menerima transmisiku. Seluruh sistem lain tetap normal. Saat ia sedang menatap bingung ke arah para tamunya yang semakin ketakutan oleh bisikan-bisikan ritual, aku mengirimkan pesanku. Menggunakan suara yang telah kuubah menjadi bisikan dingin tanpa gender, aku hanya mengatakan 3 kata langsung ke dalam telinganya. Persembahan malam ini ditolak. Di layar laptopku, aku melihatnya dengan jelas. Tubuh Doni menegang. Wajahnya yang tadinya kesal berubah menjadi pucat pasi. Matanya melotot kaget, bingung, dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat secercah ketakutan di matanya. Ia baru saja mendengar suara hantu di dalam mesinnya sendiri. Sutradara baru telah mengambil alih panggung. Pesan singkat yang kubisikkan langsung ke telinga Doni, melalui sistemnya sendiri, adalah percikan api yang menyulut ledakan. Di layar laptop, aku melihat ekspresi terkejut di wajahnya dengan cepat berubah menjadi amarah yang tak terkendali. Topeng suami yang sempurna dan tuan rumah yang ramah itu lurus ketika, memperlihatkan wajah monster di baliknya. Ia tidak lagi peduli pada para tamunya yang gelisah di ruang observasi. Ia tidak lagi peduli pada pertunjukan yang telah ia siapkan dengan susah payah. Insting predatornya mengambil alih. Ia tahu ada penyusup, ada pengkhianat di dalam sistemnya sendiri. Perburuan yang seharusnya menjadi tontonan yang elegan kini telah berubah menjadi masalah pribadi yang harus ia selesaikan dengan cepat dan brutal. Kunci seluruh rumah. Tim Alpha, sapu dari lantai 2. Tim Bravo, bersamaku ke ruang kontrol. Ada tikus di dalam rumah. Teriaknya ke dalam komunikatornya. Suaranya yang keras dan penuh perintah menggema di dalam AirPC-ku, dan juga terdengar samar-samar dari lantai atas. Mereka datang. Waktu kami hampir habis. Pak Tio, barikade pintunya sekarang. Seruku, Pak Tio, dengan sigap, mendorong sebuah lemari server tua yang berat untuk mengganjal pintu ruang bawah tanah. Sementara itu, aku mengubah laptopku menjadi sebuah konsol perang. Aku adalah dewa dari neraka ciptaan Doni ini, dan aku akan melepaskan semua amarahnya kembali padanya. Aku melihat di kamera, 4 penjaga dari tim Alpha mulai menuruni tangga utama dengan formasi taktis, senapan terangkat. Mereka bergerak menuju sayap barat, tempat kamar-kamar berada. Aku menunggu sampai mereka semua berada di koridor utama yang panjang dan berlantai marmer. Lalu, aku beraksi. Dengan satu klik, aku mengaktifkan sistem penyiram api darurat di koridor itu, bukan dengan air, melainkan dengan busa pembersih bertekanan tinggi yang biasa digunakan robot pembersih otomatis.
Lantai marmer yang licin itu seketika menjadi arena seluncur es. Keempat pria bersenjata itu tergelincir, jatuh tumpang tindih dalam kekacauan, senjata mereka terlepas. Sebelum mereka bisa pulih, aku menyalakan lampu sorot di langit-langit dan mengubahnya menjadi mode strobo yang menyilaukan dengan frekuensi tinggi, lalu memutar alarm kebakaran dengan volume maksimal. Mereka benar-benar lumpuh, terdisorientasi oleh cahaya yang menusuk mata dan suara yang memekakan telinga. Sementara itu, Donnie dan tim Bravo yang terdiri dari 3 orang, sedang bergerak menuju ruang kontrol di lantai atas. Aku membiarkan mereka. Aku ingin Donnie merasa ia selangkah lebih maju. Saat mereka tiba di depan pintu ruang kontrol, aku mengunci pintu itu secara digital. Donnie mengumpat, memerintahkan anak buahnya untuk mendobraknya. Saat itulah aku mengalihkan perhatianku kembali ke tim Alpha yang masih kacau di koridor. Aku membuka kunci pintu gudang anggur yang besar di ujung koridor itu. Kemudian, aku mematikan semua lampu di koridor, menyisakan hanya satu lampu sorot yang mengarah tepat ke pintu gudang yang terbuka itu, membuatnya menjadi satu-satunya tempat yang terlihat aman. Seperti yang kuduga, mereka yang panik langsung berlari ke arah cahaya itu, mencari perlindungan di dalam gudang. Begitu keempatnya masuk, aku membanting pintu baja gudang itu dan menguncinya. Tim Alpha selesai. Satu tim tumbang, kataku pada Pak Tio, yang menatap layar dengan mulut ternganga. Di lantai atas, Donnie akhirnya berhasil mendobrak pintu ruang kontrol. Tapi mereka hanya menemukan ruangan kosong. Para teknisi sudah kabur saat mendengar keributan. Donnie menggebrak konsol dengan marah saat menyadari panel kontrol manual telah dilumpuhkan. Dia tidak di sini, teriaknya. Dia membajak server utama. Dia ada di bawah. Donnie kini tahu persis di mana kami berada. Ia meninggalkan tim Bravo di atas dan berjalan sendirian menuju tangga ke ruang bawah tanah. Ia bergerak dengan keyakinan diri yang mengerikan, seolah ia yakin bisa menghadapiku seorang diri. Saat itulah aku memberikan instruksi terakhirku pada Pak Tio. Ini laptopnya, Pak. Di server utama ada panel untuk akses satelit darurat. Sambungkan ini. Buka program bernama Siaran Langsung di desktop. Semua sudah saya atur. Begitu saya memberi isyarat, tekan tombol merah besar di layar. Jangan tekan sampai saya berteriak, kataku dengan napas terengah-engah. Pak Tio mengangguk. Wajahnya pucat tapi penuh tekad. Aku tidak akan menunggu Donnie di sini. Aku tidak akan membiarkan pertarungan terakhir kami terjadi di ruang bawah tanah yang sempit dan gelap. Aku akan menghadapinya di panggung utamanya. Aku menyelinap keluar dari ruang server melalui pintu servis lain dan naik ke lantai utama. Aku berdiri di tengah ruang tamu yang luas, tempat yang seharusnya menjadi ladang pembantaianku. Aku menunggu. Beberapa saat kemudian, Donnie muncul dari arah dapur. Ia berhenti saat melihatku. Kemarahan di wajahnya bercampur dengan sedikit kebingungan. Ia tidak menyangka aku akan menunggunya di tempat terbuka. Di belakangnya, melalui dinding kaca, aku bisa melihat para tamu bertopeng di ruang observasi. Mereka berdiri, menempel di kaca, kegelisahan mereka telah berubah menjadi rasa penasaran. Mereka akan mendapatkan pertunjukan, tapi bukan pertunjukan yang mereka bayar. Vira, kata Donnie, suaranya dingin dan tanpa emosi. Permainanmu sudah selesai. Menyerahlah sekarang, dan aku mungkin akan membuat kematianmu cepat. Aku tertawa, suara tawa yang kering dan tanpa humor. Permainanku? Donnie, permainanmu yang sudah selesai. Ritualmu gagal. Persembahanmu memberontak. Kemarahan kembali menyala di matanya. Kau tidak tahu apa-apa tentang kekuatan yang sedang kau lawan. Aku tahu cukup. Balasku, suaraku bergema di ruangan yang sunyi itu. Aku tahu kau dan teman-temanmu adalah sekumpulan monster pengecut yang bersembunyi di balik kekayaan dan topeng. Kau memberi makan kegelapan dengan rasa sakit orang lain. Malam ini, kegelapan itu akan kelaparan. Cukup sudah bicara. Ia menerjang ke arahku, gerakannya cepat seperti seekor ular. Ia tidak lagi melihatku sebagai istrinya, tapi sebagai target yang harus dilenyapkan. Tepat saat ia melompat untuk menangkapku, aku mengerahkan seluruh sisa tenagaku dan berteriak sekuat yang kubisa. Suaraku menggema ke seluruh rumah melalui mikrofon tersembunyi yang sudah kuaktifkan. Sekarang, Pak Tio. Teriakananku adalah aba-aba yang memicu akhir dari segalanya. Di ruang bawah tanah, jari Pak Tio yang gemetar menekan tombol merah virtual di layar laptop. Seketika, koneksi satelit darurat yang tersembunyi di rumah itu aktif, bukan untuk mengirimkan sinyal bahaya kepada klien, melainkan untuk memuntahkan kengerian yang terjadi di dalamnya ke seluruh dunia. Secara bersamaan, aku menekan sebuah tombol di remote kecil yang kupegang. Di ruang observasi, suara alarm yang memekakan telinga berbunyi,
dan serangkaian daun pintu baja tebal langsung meluncur turun dari langit-langit, menutupi seluruh dinding kaca dengan bunyi dentuman yang memekakan. Para tamu bertopeng kini terperangkap di dalam kotak baja mereka sendiri, dalam kegelapan total, hanya ditemani oleh kepanikan mereka yang semakin menjadi-jadi. Donnie, yang terkejut oleh teriakan dan bunyi dentuman itu, ragu sejenak. Keraguan itu memberiku waktu sepersekian detik untuk menghindar dari terjangannya. Di dunia maya, sebuah tautan video mulai menyebar seperti api. Awalnya hanya ke beberapa lusin alamat email jurnalis investigatif dan aktivis hak asasi manusia yang telah disiapkan oleh si peretas di laptopnya. Dari sana, tautan itu meledak ke media sosial. Tidak ada penjelasan, tidak ada konteks, hanya judul yang mengerikan, rumah persembahan, saksikan perburuan manusia oleh para elit. Sebarkan. Orang-orang yang mengklik tautan itu disajikan dengan pemandangan yang mentah dan kacau. Layar terpecah menjadi beberapa umpan kamera keamanan. Satu kotak menunjukkan koridor yang berantakan dengan 4 pria bersenjata pingsan. Kotak lain menunjukkan 3 penjaga lain yang panik di depan pintu ruang kontrol yang terkunci. Dan kotak utama, yang paling besar, menunjukkan pertarungan hidup dan mati antara seorang pria yang tampak kaya dan seorang wanita yang ketakutan namun nekat di sebuah ruang tamu yang sangat mewah. Tidak ada sensor, tidak ada editan. Semuanya disiarkan langsung. Di dalam rumah, Donnie belum menyadari bencana yang lebih besar ini. Ia hanya tahu rencananya telah hancur. Ia kembali menyerangku dengan amarah buta. Pertarungan kami brutal dan putus asa. Ia jauh lebih kuat dariku, tapi aku memiliki keuntungan. Aku mengenal setiap sudut rumah ini dari denah yang telah kupelajari. Aku menendang sebuah meja kopi kaca ke arahnya, membuatnya tersandung. Aku berlari ke arah panel kontrol dinding yang tersembunyi di balik sebuah rak buku. Saat ia mendekat, aku mengaktifkan fitur pembatas ruangan. Sebuah dinding tipis namun kokoh yang meluncur dari langit-langit, memisahkan kami sejenak. Di ruang observasi yang kini gelap gulita, teriakan dan gedoran panik para klien terdengar samar-samar. Mereka, yang datang untuk menonton penderitaan, kini merasakan teror mereka sendiri. Gedoran itu mengganggu konsentrasi Donnie. Saat itulah ponselnya, yang tergeletak di sebuah meja, mulai bergetar tanpa henti. Diikuti oleh ponsel-ponsel milik para penjaga yang pingsan. Puluhan notifikasi masuk secara bersamaan. Teman, keluarga, rekan bisnis, semua orang yang mengenali wajahnya di siaran langsung itu mencoba menghubunginya. Donnie berhenti. Ia menatap ponselnya yang bergetar hebat, lalu menatap sekelilingnya dengan tatapan baru yang penuh kengerian. Ia melihat ke arah titik-titik hitam kecil di langit-langit, kamera-kamera yang ia pasang sendiri untuk merekam kemenangannya. Ia akhirnya mengerti. Panggungnya telah berubah menjadi tiang gantungan publik. Wajahnya, yang tadinya penuh amarah, kini berubah menjadi kanvas kosong keputusasaan mutlak. Ia kalah. Bukan oleh kekuatanku, tapi oleh kesombongannya sendiri. Di saat itulah, suara sirene mulai terdengar dari kejauhan. Awalnya hanya 1, lalu menjadi 2, lalu menjadi puluhan, semakin dekat dan semakin keras. GPS yang tertanam dalam siaran langsung itu telah memandu mereka langsung ke neraka ini. Pertarungan telah berakhir. Aku hanya berdiri di sana, terengah-engah, saat Donnie merosot ke lantai, dikalahkan bukan oleh pukulan, tetapi oleh kenyataan. Siaran langsung itu terus berjalan, menangkap setiap momen. Momen ketika tim pasukan khusus mendobrak pintu depan. Momen ketika Donnie mengangkat tangannya dan ditangkap tanpa perlawanan, wajah tampannya yang kini pucat disorot oleh kamera berita yang mengikuti di belakang polisi. Dan momen yang paling memuaskan dari semuanya, ketika tim penyelamat menggunakan alat berat untuk membuka paksa pintu baja ruang observasi. Satu persatu, para elit dunia yang gemetar ketakutan diseret keluar dari kegelapan ke dalam sorotan lampu kamera, topeng mereka dilepas, memperlihatkan wajah-wajah hakim, politisi, dan CEO terkenal kepada dunia yang menonton dengan ngeri. Beberapa bulan kemudian, dunia telah berubah. Skandal, rumah persembahan, telah meruntuhkan pemerintahan dan menghancurkan korporasi multinasional. Persidangan menjadi tontonan global. Aku memberikan kesaksianku, menceritakan semuanya. Donnie, di kursi terdakwa, hanyalah cangkang kosong dari pria yang pernah kukenal. Pesonanya hilang, digantikan oleh tatapan kosong seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Ia dan semua kliennya dijatuhi hukuman seumur hidup. Setelah semua badai hukum itu reda, aku dihadapkan pada sebuah pilihan. Sebagian besar aset sindikat yang disita negara dialokasikan sebagai dana kompensasi untukku dan keluarga para korban lain yang berhasil diidentifikasi. Uang itu lebih dari cukup untuk menghilang, memulai hidup baru di belahan dunia lain dengan identitas baru, dan mencoba melupakan segalanya.
Semua orang menyarankanku untuk melakukan itu. Pergi sejauh mungkin dari tanah terkutuk itu. Tapi aku tidak bisa. Pergi berarti membiarkan tempat itu menang, membiarkan energi gelapnya tetap ada, menunggu mangsa berikutnya di masa depan. Jadi, aku melakukan sesuatu yang dianggap gila oleh banyak orang. Aku menggunakan sebagian besar dana kompensasi itu untuk membeli seluruh properti tersebut. Pak Tio adalah satu-satunya orang yang tidak terkejut. Ia mengerti. Langkah pertamaku adalah menyewa tim demolisi terbesar yang bisa kutemukan. Aku tidak hanya ingin rumah itu dihancurkan. Aku ingin setiap fondasi, setiap kabel, setiap jengkal beton dari tempat itu diangkat dari tanah dan dilenyapkan. Proses itu memakan waktu berminggu-minggu, dan aku mengawasinya setiap hari, merasakan beban di pundakku sedikit terangkat setiap kali satu dinding runtuh. Setelah tanah itu benar-benar rata dan bersih, aku dan Pak Tio tidak berhenti. Kami tidak membiarkannya kosong. Kami memulai pekerjaan yang sesungguhnya. Kami mengundang penduduk dari desa terdekat, para pemerhati lingkungan, dan keluarga korban lain yang ingin terlibat. Bersama-sama, kami mulai menanam. Kami menanam ratusan, kemudian ribuan pohon. Kami mengubah tanah yang pernah menjadi altar ketakutan itu menjadi sebuah cagar alam. Sebuah hutan baru yang didedikasikan untuk kehidupan. Di titik pusat, tepat di tempat ruang tamu rumah itu pernah berdiri, kami tidak membangun monumen atau tugu peringatan. Kami hanya menanam sebatang pohon beringin yang kokoh, sebuah simbol kehidupan, perlindungan, dan kekuatan untuk tumbuh bahkan di tanah yang paling rusak sekalipun. Bertahun-tahun kemudian, tempat itu tidak bisa dikenali lagi. Hutan pinus yang dulu terasa mengancam kini, menjadi bagian dari cagar alam yang rimbun dan damai. Suara jeritan telah digantikan oleh kicau burung dan tawa anak-anak dari desa yang datang untuk bermain. Aku tidak pernah pindah jauh. Aku membeli sebuah rumah kecil sederhana di desa terdekat. Sementara Pak Tio tetap di warungnya, kini menjual sate kepada para pengunjung taman dengan senyum tulus yang tak pernah kulihat sebelumnya. Terkadang, kami akan duduk bersama di sebuah bangku kayu di bawah pohon beringin yang kini sudah rindang itu. Kami tidak banyak bicara. Kami tidak perlu. Kami hanya duduk di sana, merasakan angin sepau-sepau, melihat kehidupan tumbuh subur di sekitar kami. Aku tidak akan pernah bisa melupakan malam itu, tapi aku telah menolak untuk membiarkannya mendefinisikanku. Aku tidak menjadi korban, pemburu, atau aktivis. Aku hanya menjadi seseorang yang memilih untuk menanam taman di atas kuburan. Dan dalam keheningan yang damai itu, aku akhirnya menemukan apa yang Doni janjikan di awal semua ini, namun dengan caraku sendiri, sebuah awal yang baru. 15 tahun adalah waktu yang panjang sekaligus singkat. Cukup panjang untuk mengubah bibit pohon menjadi naungan yang rindang, dan cukup singkat untuk membuat bekas luka masih terasa nyeri saat cuaca dingin tiba. Aku duduk di sebuah bangku kayu yang kokoh, merasakan hangatnya sinar matahari sore di wajahku. Di sampingku, Pak Tio, yang rambutnya kini telah memutih sepenuhnya, menyeruput teh hangat dari sebuah termos tua. Di hadapan kami, terhampar pemandangan yang 15 tahun lalu tak akan pernah bisa kubayangkan. Kehidupan. Pohon beringin yang dulu kami tanam di pusat tanah terkutuk itu kini telah tumbuh menjadi raksasa yang megah. Akarnya mencengkeram tanah dengan kokoh, cabangnya yang rindang seolah memayungi seluruh lembah. Di sekelilingnya, cagar alam yang kami beri nama, Taman Hutan Harapan, telah tumbuh subur. Menjadi surga hijau bagi burung, kupu-kupu, dan para penduduk desa yang datang untuk mencari ketenangan. Suara tawa anak-anak yang sedang bermain layang-layang di padang rumput menggema di udara, melenyapkan gema jeritan yang pernah menghantui mimpiku. Mahasiswi itu menatapmu terus dari tadi, Fir, kata Pak Tio pelan, matanya yang bijaksana melirik ke arah seorang gadis muda yang duduk sendirian di bangku tak jauh dari kami. Gadis itu memegang sebuah buku catatan, tampak ragu-ragu. Aku tahu tatapan itu. Tatapan penuh rasa ingin tahu, kekaguman, dan sedikit rasa takut. 15 tahun berlalu, tapi kisah Rumah Persembahan telah menjadi legenda urban, sebuah studi kasus yang dipelajari di kelas-kelas jurnalisme, kriminologi, dan bahkan sosiologi. Dan aku, Fira, sang penyintas, telah menjadi bagian dari mitos itu. Akhirnya, gadis itu memberanikan diri. Ia berjalan mendekat, langkahnya sopan dan penuh hormat. "Permisi, Ibu Fira?" tanyanya dengan suara pelan. "Maaf mengganggu. Saya mahasiswi jurnalistik. Saya sedang menulis tugas akhir tentang dampak media dalam pengungkapan kasus-kasus besar. Kasus Anda adalah fokus utama saya." Aku tersenyum tipis. Aku sudah menolak puluhan permintaan wawancara dari media-media besar selama bertahun-tahun, tapi ada sesuatu dalam mata gadis ini yang tulus. "Hanya 15 menit, kataku. Wajahnya langsung berseri-seri. Ia duduk di rumput di hadapan kami dan membuka buku catatannya.
Pertanyaannya dimulai dengan standar. Bagaimana rasanya bertahan hidup? Bagaimana aku memproses trauma? Aku menjawabnya dengan jujur namun singkat. Aku memberitahunya bahwa penyembuhan bukanlah sebuah garis finish yang bisa kau capai, melainkan sebuah jalan setapak yang kau lalui seumur hidup. Ada hari-hari di mana jalan itu datar dan penuh bunga, dan ada hari-hari di mana jalan itu menanjak terjal dan berbatu. Aku tidak akan pernah lupa malam itu. Aku masih tidak suka berada di ruangan tertutup yang terlalu sunyi. Aku masih waspada terhadap orang yang terlalu sempurna, terlalu karismatik. Bekas luka itu tidak pernah benar-benar hilang. Tapi, aku belajar untuk hidup bersamanya. Aku belajar bahwa bekas luka bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kau telah selamat dari sesuatu yang mencoba menghancurkanmu. Banyak orang di posisi Anda akan memilih untuk pergi, melupakan segalanya, katanya, lebih seperti sebuah pernyataan daripada pertanyaan. Tapi Anda memilih untuk tinggal dan membeli tanah ini. Mengapa? Aku menatap pohon beringin di hadapanku. Karena lari berarti membiarkan monster itu menang. Trauma itu seperti akar beracun. Jika kau hanya memotong rantingnya dan pergi, ia akan tetap ada di dalam tanah, menunggu untuk tumbuh kembali. Satu-satunya cara untuk benar-benar sembuh adalah dengan mencabut akar itu, dan menanam sesuatu yang baru di tempatnya. Aku menceritakan padanya tentang tahun-tahun pertama setelah penghancuran rumah itu. Tentang bagaimana aku dan Pak Tio, bersama puluhan sukarelawan, menghabiskan akhir pekan kami dengan tangan berlumuran tanah. Setiap bibit pohon yang kami tanam terasa seperti sebuah doa. Setiap rumput liar yang kami cabut terasa seperti sebuah tindakan pengusiran setan. Kami tidak hanya menanam pohon. Kami sedang melakukan reklamasi, tidak hanya terhadap tanah, tetapi juga terhadap jiwa kami. Pak Tio, yang selama bertahun-tahun hidup sebagai penjaga yang ketakutan, menemukan kembali tawa renyahnya saat mengajari anak-anak desa cara menanam. Ia menjadi kakek bagi komunitas ini, seorang pendongeng yang menceritakan kisah-kisah tentang alam, bukan tentang kegelapan. Ia telah menjadi perawat, bukan lagi pengawas. Dan aku menemukan ketenangan dalam kerja fisik. Dalam melihat kehidupan tumbuh dari tanganku sendiri di tanah yang pernah menjadi saksi bisu kematian. Terapi terbaikku bukanlah di sofa seorang psikolog, melainkan di bawah terik matahari, dengan lutut berlumuran lumpur. Dan dia, tanya mahasiswi itu dengan hati-hati. Doni, apakah Anda pernah memaafkannya? Pertanyaan itu adalah sebuah batu besar. Aku terdiam sejenak, membiarkan angin sore menerbangkan helai rambutku. Memaafkan adalah kata yang rumit, jawabku akhirnya. Aku sudah tidak lagi merasakan kebencian. Kebencian itu seperti racun yang kau minum sendiri, sambil berharap orang lain yang mati. Aku sudah melepaskan racun itu sejak lama. Tapi memaafkan perbuatannya? Tidak. Ada perbuatan yang tidak bisa dimaafkan, hanya bisa dihukum. Aku tidak pernah melihat Doni lagi sejak hari terakhir persidangan. Tapi kisahnya tetap menjadi santapan media selama bertahun-tahun. Ia ditempatkan di penjara dengan keamanan super maksimal. Semua kekayaan dan koneksinya tidak bisa membantunya di sana. Laporan-laporan menyebutkan bahwa di tahun-tahun pertamanya, ia masih mencoba menggunakan pesonanya pada para penjaga dan narapidana lain, masih mencoba memainkan perannya sebagai sang manipulator ulung. Tapi di dalam dinding beton itu, pesonanya tidak berguna. Ia hanyalah seorang narapidana nomor 734. Laporan terakhir yang kubaca beberapa tahun lalu, yang ditulis oleh seorang psikolog penjara, menggambarkannya sebagai pria yang telah hancur. Bukan hancur karena penyesalan, melainkan karena kekalahan. Ia menghabiskan hari-harinya dalam keheningan total, menatap dinding selnya yang kosong. Monster yang menyembah kekuasaan itu, akhirnya dikalahkan oleh ketiadaan kekuasaan. Entitas gelap yang ia puja di tanah ini, tampaknya tidak tertarik pada persembahan dari balik jeruji besi. Nasibnya adalah kontras yang sempurna dari nasib taman ini. Ia terkurung dalam kotak beton yang mati, sementara aku duduk di ruang terbuka yang penuh dengan kehidupan. Itulah karma yang sesungguhnya. Satu pertanyaan terakhir. Bu, kata gadis itu, merasakan waktunya hampir habis. Setelah semua ini, apa pelajaran terbesar yang Anda dapatkan? Aku tersenyum, kali ini senyum yang tulus. Aku menunjuk ke sekeliling kami, pada pepohonan, pada anak-anak yang tertawa, pada Pak Tio yang tersenyum damai. Pelajaran terbesarnya adalah ini, kataku, kegelapan itu nyata. Kejahatan yang tak terbayangkan itu ada di dunia ini. Tapi secuil cahaya yang dinyalakan di saat yang tepat bisa membakar seluruh hutan kegelapan itu, hingga menjadi abu. Dan di atas abu itu selalu ada kesempatan bagi sesuatu yang baru untuk tumbuh. Jadi, jangan terlalu fokus pada cerita tentang monsternya. Lanjutku memberinya nasihat.
Karena monster pada akhirnya akan selalu kalah dan dilupakan. Fokuslah pada taman yang tumbuh setelahnya. Karena di sanalah harapan yang sesungguhnya berada. Mahasiswi itu menutup buku catatannya, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, bisiknya. Ia mengangguk hormat pada kami berdua lalu berjalan pergi, tidak hanya membawa sebuah cerita untuk tugas akhirnya, tetapi mungkin juga sebuah perspektif baru tentang kehidupan. Setelah ia pergi, aku dan Pak Tio kembali duduk dalam keheningan yang nyaman. Matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan palet jingga, merah muda, dan nila. Suara adzan maghrib mulai terdengar dari desa di kejauhan, sebuah panggilan untuk ketenangan dan refleksi. 15 tahun telah berlalu. Aku telah selamat. Aku telah sembuh. Dan di tanah yang pernah menjadi nerakaku ini, aku akhirnya berhasil membangun surgaku sendiri. Bangun 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 surgaku sendiri.